Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Nurul Kamila dengan NPM 1184038 dari kelas D4 Teknik Informatika 3C Politeknik Pos Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview webinar yang dilaksanakan kemarin, yaitu pada tanggal 12 Desember 2020 untuk memenuhi tugas perkuliahan saya, yaitu GIS. Nah, pada kesempatan ini kita akan mereview bagaimana webinar kemarin itu dengan pembicara, yaitu dosen saya sendiri, yaitu Bapak Roli Maulana Awangga. Di sini temanya yaitu gerakan revolusi nasional mental. Nah, sebenarnya apa sih revolusi mental itu? Apa sih sebenarnya? Jadi revolusi mental itu merupakan merubah cara berpikir kita anak muda untuk bisa bangkit gitu. Atau lebih jelasnya, revolusi mental itu merupakan praktek menjadi manusia yang berintegritas, mau bekerja keras dan punya semangat gotong royong. Nah, pada kesempatan kemarin Bapak Roli sebagai pembicara itu mengambil tema pembicaraan atau topik pembicaranya itu Google Search Console, yang tadinya namanya bukan Google Search Console ya, tadinya namanya Webmaster Tool, yang merupakan dashboard yang digunakan untuk mengatur bagaimana Google melakukan pencarian atau Google Search. Nah, tadi udah kita lakukan ya contohnya Google Search. Saya tadi mencari apa itu sih revolusi mental. Nah, pencarian inilah yang dinamakan dengan Google Search. Sebenarnya Google Search Console itu lebih spesifiknya apa sih gitu. Google Search Console ini merupakan layanan gratis yang disediakan oleh Google untuk para webmaster. Layanan ini berfungsi untuk meningkatkan keterlihatan situs di hasil pencarian Google dan menampilkan laporan status indeks pada web yang didaftarkan. Nah, singkatnya nih, Google Search Console ini digunakan untuk kita ketika diakses website yang kita miliki itu muncul lebih awal atau muncul di deretan teratas. Contohnya nih, ini kita mencari revolusi mental. Revolusi mental, nah pencarian teratas nih ada dari website kominfo.go.id dan revolusimental.go.id. Nah, Pak Roli Maulana ini juga mempunyai website sendiri, yaitu portal Kampus Keren. Kampus Keren. Nah, ini merupakan website dari Pak Roli Awangga. Di sini kampus.awangga.net, portal Kampus Keren. Di sini kita bisa mengecek plagiarisme, dokumen, perpustakaan dan kelas. Nah, syarat dari Google Search Console ini, syarat supaya website kita itu berada pada deretan teratas jika dilakukan Google Search oleh orang-orang, yaitu kita harus menggunakan query yang spesial yang belum ada digunakan oleh orang lain. Nah, karena query yang kita gunakan itu berpengaruh besar gitu untuk menampilkan website kita di deretan teratas. Contohnya nih, Pak Roli memiliki 3 query, yaitu portal Kampus Keren, dan ini tuh belum pernah ada digunakan oleh orang-orang lain. Nah, portal Kampus Keren ini cuma ada pada query Bapak Roli. Nah, di sini kan ada keciri khasannya. Nah, itulah syarat-syarat supaya website kita itu berada pada deretan teratas. Nah, penjelasan selanjutnya, Google Search Console, tentang Google Search Console. Google Search Console adalah layanan gratis yang ditawarkan oleh Google untuk membantu Anda memantau, mempertahankan, dan memecahkan masalah kehadiran situs Anda di hasil Google penelusuran. Anda tidak harus mendaftar ke Search Console agar situs Anda dicantumkan di hasil Google penelusuran, namun Search Console dapat membantu Anda memahami dan meningkatkan cara Google melihat situs Anda. Di sini ada Search Console menawarkan fitur dan laporan untuk tindakan berikut. Yang pertama, kita harus memastikan bahwa Google dapat menemukan dan mengcrawl situs Anda. Nah,
kita harus memastikan nih Google ini dapat nggak menemukan situs kita. Lalu yang kedua yaitu memperbaiki masalah pengindeksan dan meminta pengindeksan ulang untuk konten baru atau yang diperbarui. Nah, konten yang kita perbarui atau kita bikin baru itu kita harus meminta masalah pengindeksannya. Lalu yang ketiga itu melihat data traffic Google penelusuran untuk situs Anda. Seberapa sering sih situs Anda muncul di Google penelusuran? Seberapa sering sih query penelusuran mana yang memunculkan situs kita? Seberapa sering penelusuran mengklik untuk query tersebut? Nah, kita juga harus mempertimbangkan nih untuk memilih query. Kita tuh harus memberikan apa sih yang sering di-search oleh orang-orang itu apa query-nya, kata kuncinya itu apa. Lalu selanjutnya menerima pemberitahuan saat Google menemukan masalah pengindeksan, spam, atau masalah lainnya di situs kita. Yang kelima yaitu menampilkan situs mana saja yang menaut ke situs kita. Jadi pendekatan dari query kita tuh misalnya ruang lingkup dari query kita tuh yang sering di-search oleh orang. Yang terakhir yaitu memecahkan masalah terkait AMP kegunaan seluler dan fitur penelusuran. Nah, jika kalian nih pengen punya website yang pengen sering dikunjungi oleh banyak pengguna, banyak user, maka kita harus menemukan query-query yang unik yang tidak dimiliki oleh orang lain lalu sering di-search oleh pengguna. Nah, ini sangat bermanfaat sekali ya untuk kita jika ingin mempunyai situs web. Nah, sekian penjelasan dari saya, sekian review dari saya terkait webinar yang telah dilaksanakan kemarin. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.